benar. Dia nggak bisa. Benar. Pusing mama kamu lama sekali. Benar. Benar, itu anak juga jadi deg-degan ya, bukan Jadinya stres ya. benar. Proses belajar bukan jadi sesuatu yang menyenangkan buat dia ya. Mencekam. Betul. Ditemenin sama mama, pasti perasaannya akan sangat berbeda ketika ditemenin sama ibunya, sama mamahnya gitu ya. Dibandingkan dengan guru les itu sendiri. Sesuaikan ketika anak-anak usia yang kecil gitu ya, pendampingannya harus lebih aktif lagi gitu ya. Kalau misalkan sudah lebih besar lagi gitu ya, pendampingannya hanya mungkin mengingatkan gitu ya. Kemudian juga membantu dia untuk sadar akan tanggung jawabnya dia sebagai pelajar itu apa. Orang tuh nggak disalahin bahwa kamu nggak merhatiin ya di sekolah, tapi mana yang bisa papa bantu, Betul. mana yang bisa mama bantu. Minimal tuh sekarang tuh kan teknologi udah canggih ya. Orang tua tuh nggak harus selalu bisa. Betul. Dan ya tapi bukan mengajarkan jadi anak langsung lebih mencari, mudah gitu ya. Langsung cari jawabannya tanpa tahu prosesnya. Halo guys. Hai. Ketemu lagi di podcast PWWB bersama Windy dan di sini ada Dela. Dela, muka nama rasa baru. Wih. Rasa baru, muka lama. Betul. Hai guys. Dela. Ya. Dela kan psikolog. Ya. Associate. Ya. Observer. Ya. Apa lagi? Guru les, ada? Iya betul. Aku guru les baru-baru sih Kak. Baru beberapa bulan ini jadi guru les SD secara online. Jadi bantu mereka untuk memahami pembelajaran mata pelajaran semuanya dileskan. Oh, semua pelajaran. Iya. Berapa anak nih yang dilesin? Sejauh ini 1 Kak. Iya, lumayan kan. Nggak capek itu juga, kan? Betul. Kadang-kadang mungkin kalau guru les yang lainnya lagi berhalangan baru diminta tolong untuk lesin lagi. Oke. Nah, anak itu kan dilesin. Dia belajar sama orang tuanya juga enggak sih? Umur berapa sih yang kamu? Ya aku kelas 1 SD. Oh, 1 SD. Dia belajar sama orang tuanya atau full les aja? Nah, kebetulan kalau secara mendalam seperti itu saya kurang tahu nih Kak ya. Cuman biasanya, ini aku belajar dari keponakanku aja ya Kak. Maksudnya keponakanku pun les gitu. Nah, kalau aku lihat justru orang tua yang memasukkan anaknya ke tempat les itu karena mereka memiliki keterbatasan waktu untuk mengajar biasanya karena baik ayah ataupun ibunya gitu ya, mereka kerja gitu, jadi tidak ada waktu luang untuk mengajarkan anak karena kan nyampe rumah juga udah sore, udah malam gitu ya, udah pasti udah capek gitu, jadi memang tidak ada waktu untuk mengajarkan anaknya lagi gitu. Itu biasanya yang terjadi gitu. Tapi kalau misalnya anaknya nih kan ya masih kecil kayak tadi ya, kelas kecil 1 SD atau masih SD itu sebenarnya butuh pendampingan tuh, orang tua tuh harus nggak sih sebenarnya mendampingi? Sejauh mana ya seharusnya gitu ya? Sebetulnya kalau untuk anak-anak SD gitu ya, apalagi kelas 1, justru peran orang tua seharusnya atau idealnya gitu ya, para parents tuh idealnya ikut mendampingi gitu. Bukan serta-merta mendampingi artian orang tua juga harus bisa langsung menguasai materi gitu ya, bukan, tapi kehadiran orang tua itu memberikan kayak motivasi untuk anak. Oh iya deh, ditemenin sama mama, pasti perasaannya akan sangat berbeda ketika ditemenin sama ibunya, sama mamahnya gitu ya, dibandingkan dengan guru les itu sendiri. Pasti kan rasa kelekatan dengan orang tua kan pasti lebih kuat ya dibandingkan dengan guru gitu. Jadi kehadiran orang tua nggak hanya cuma ngajarin materi, tapi justru memberikan rasa aman, rasa nyaman. Oh iya, seneng nih gitu ya, anak juga pasti akan lebih seneng kalau misalkan orang tua turut hadir dalam proses belajar mereka. Tapi pakai catatan, kalau kata saya, kalau ditemeninnya enak, kalau ditemenin ayo cepet itu. Benar. Dia nggak bisa. Benar. Pusing mama kamu lama sekali. Benar. Benar, itu anak juga jadi deg-degan ya, bukan. Jadinya stres ya. Benar. Proses belajar bukan jadi sesuatu yang menyenangkan buat dia ya. Mencekam. Betul. Jadi betul. Oke, nah berarti kan secara garis besar orang tua tuh kalau di perkembangan anak yang masih kecil TK, SD tuh sampai kelas berapa tuh baiknya kalau misalnya menurut kita aja gitu? Menurut kita ya? Menurut kita sampai kelas 3 kayaknya masih oke ya karena memang belum mandiri juga kan ya. Betul. Jadi kayak bisa masih perlu
ada mainan sedikit atau pensil sedikit, dia ngerasa ini susah aja, dia bisa teralihkan gitu ya. Mungkin jadi kehadirannya selain memberi motivasi, juga kayak ayo fokus. Jadi lagi gitu pengawas gitu ya, yang bantu dia untuk ayo kembali lagi fokus yuk gitu. Tapi dengan catatan yang tadi ya, jangan caranya mungkin ya gitu ya, para parents gitu ya, menjadi catatan dan refleksi buat kita bersama juga ya kayak gitu. Nah, jadi berarti kalau menurut Kadela berarti udah kayak kelas 4, kelas SD besar, SMP, SMA, tentu. apalagi itu masih sebenarnya butuh nggak sih didampingi orang tua? Nah, kata pendampingannya mungkin bukan yang secara aktif gitu ya, mulai kayak disiapin materinya gitu ya, orang tua perlu belajar lagi, tapi pendampingannya agak sedikit berbeda nih pendekatannya. Kalau misalkan untuk anak-anak usia yang masih kecil gitu ya, mulai dari TK, SD, kalau sampai kelas 3 mungkin ya masih materinya tuh masih orang tua tuh masih nyiapin gitu ya, latihan soal itu masih kayak dibuatin gitu. Tapi kalau misalkan udah mulai besar, lebih sekedar menjadi reminder aja, ayo yang PR ini udah belum gitu. Itu kan proses pendampingan juga ya sebetulnya ya. Ayo besok ada tugas apa, ayo diperiksa lagi gitu. Kemudian ada agenda apa minggu depan. Jadi lebih mendampingi anak tuh, membantu dia untuk apa sih tanggung jawab dia sebagai pelajar tuh apa aja gitu. Jadi pendampingan tuh sedikit berbeda. Nah, ketika udah masuk remaja gitu ya, masuk remaja juga pasti akan beda ya, bukan lagi yang benar-benar disuguhin kayak ini bukunya ininya besok tuh ada ulangan ini loh gitu, tuh akan pasti berbeda lagi gitu. Jadi pendampingannya tuh pasti akan mengikuti sesuai dengan tuntutan sekolahnya dia harus kayak gimana dan perkembangan dia juga. Kadela, jadi kalau bisa disebutin dampak positifnya dengan orang tua tuh mendampingi sesuai berarti tuntutan usia dan kelas lah ya. Kalau tadi apa tuh dampak positif? Dampaknya positifnya tentu anak akan merasa, oh iya orang tua tuh memperhatikan saya ya. Justru itu tuh bisa memberikan semangat anak, memotivasi dia lagi untuk bisa lebih giat lagi dalam belajar gitu. Terutama orang tua yang memberikan apresiasi ya Kak. Betul ya, apresiasi nggak hanya harus serta-merta dikasih sesuatu barang hadiah gitu ya, hadiah, tapi apresiasi bisa berupa pujian atas usaha apa yang anak telah lakukan. Jadi anak merasa dihargai. Iya, anak merasa dihargain gitu ya. Jadi kadang nggak hanya orang tua, tapi kita sendiri kadang lupa gitu ya Kak untuk mengapresiasi apa sih usaha yang telah anak lakukan. Sesederhana, oh iya makasih ya, atau kamu keren ya, udah belajar dalam waktu 2 jam ini tanpa terdistraksi gitu. Jadi apresiasi juga perlu jadi catatan nih, apresiasi atas perilaku seperti apa, usaha seperti apa yang telah anak lakukan. Kadang kita juga lupa ya Kak, kita kadang apresiasinya itu udah hasilnya gitu, tapi ternyata selama prosesnya juga itu penting loh untuk anak, karena anak akan jadi ya ternyata usaha aku juga diperhatikan sama orang tua loh gitu ya. Dan itu bisa meningkatkan percaya diri anak mau mengeksplor lebih banyak lagi tentang materi-materinya. Itu sih. Kalau menurut dari Kak Winnie sendiri gimana? Kalau saya sih lebih ngelihatnya jadi anak tuh ngerasa orang tua tuh ada. Jadi kan nggak semua materi itu gampang ya. Betul. Dan anak nggak semua pelajaran anak suka. Kalau orang tua tetap ada mendampingi dia tuh kayak kerasa ada support system lah. Jadi kalau susah tuh nggak disalahin bahwa kamu nggak merhatiin ya di sekolah, tapi mana yang bisa papa bantu, mana yang bisa mama bantu. Minimal tuh sekarang tuh kan teknologi udah canggih ya, orang tua tuh nggak harus selalu bisa. Dan ya tapi bukan mengajarkan jadi anak langsung lebih mudah gitu ya, langsung cari jawabannya tanpa tahu prosesnya gitu. Jadi kalau saya sih proses pendampingan itu kenapa jadi penting, jadi waktu saya nggak semangat terus saya jadi ngerasa ini soal nggak bisa tuh biasanya langsung menghindari ataupun jadinya fokus ke hal lain dan ditinggalin, akhirnya nggak bisa, PR nggak selesai, nggak paham materinya gitu. Nah waktu kita ngerasa orang tua tuh mendampingi ada, bisa sih jadinya jadi lebih tadi ada semangatnya lah kalau pendampingannya tepat. Kemudian kita juga boleh nggak cuman dalam arti pujian, bisa juga kasih hadiah gitu ya. Kemudian juga ketika orang tua mendampingi, misalkan yuk kita bikin susun target bareng-bareng yuk gitu. Misalkan ujian ini nih, ujian UAS sekarang nih, kamu mau target matematika, nilai matematika mau berapa misalkan, yuk kita buat bareng-bareng. Itu kan bentuk pendampingan ya. Dan mungkin kalau berhasil bisa minta gitu ya. Betul, iya. Jadi
disepakati bersama gitu, disepakati bersama. Yuk kalau misalkan kamu dapat segini, kita nanti misalkan jalan-jalan ke bioskop misalnya gitu ya, sederhana jalan-jalan ke bioskop gitu. Apa film apa nih yang kamu suka gitu. Nah, atau misalkan melakukan aktivitas yang anak suka gitu ya. Dan kan nggak hanya memberikan manfaat satu sisi aja gitu ya pada saat itu terjadi, tapi kan bagaimana proses bonding antara orang tua dan anak itu kan akan menjadi semakin lekat gitu ya, orang tua dan anak merasa oh iya orang tua tuh ternyata seru juga ya untuk bareng-bareng melakukan kegiatan yang aku suka gitu. Jadi dari proses dan hasil pendampingan itu tuh sangat kompleks loh, proses dan hasilnya tuh terasa banyak manfaatnya gitu. Nggak hanya terkait karena ke nilai, tentunya ke nilai pasti dong, ke pendampingan ya akan beda pasti hasilnya anak yang didampingi secara aktif oleh orang tua dan anak yang tidak didampingi sama sekali gitu. Terus kalau saya sih lebih ngelihatnya kayak misalnya pas pendampingannya kayak nadanya itu yang harus diperhatiin Iya, sih, betul. Terus ekspresinya itu yang harus diperhatikan juga gitu kan. Terus pembuatan tadi misalnya goalnya kalau nggak tercapai gimana, jadi jangan cuma kalau harus tercapai ya nanti kamu dapat hadiah, tapi kalau nggak tercapai misalnya nggak apa-apa. Jadi misalnya kita langsung ngomong mencapainya sekian. Kamu mau nih matematika misalnya yang paling susah tuh ya buat saya juga. Misalnya matematika KKM aja 70 atau 75, tapi kalau nggak bisa ya sebisanya gitu. Gitu sih kalau saya lebih memberikan memberikan semangat dalam artian anak juga tidak merasa tertekan, tapi anak juga tidak meremehkan mata pelajaran tertentu gitu ya. Jadi setidaknya makanya itu usaha apa yang anak lakukan tuh sangat butuh diapresiasi. Atau kayak misalnya fisik ya, secara di kepala dielus atau di pundak ditepuk, semangat terus ya belajarnya gitu, atau ya mama papa tahu ini susah tapi yuk bisa yuk gitu misalnya gitu ya. Kalau nggak bisa mau apa, jadi kita juga bukan langsung ya udah gini aja, bisa juga pendampingannya misalnya diajak cari solusi, diskusi bareng-bareng. misalnya ini susah, ya udah kalau kamu nggak bisa apa yang harus dilakuin. Jadi anak di situ juga bisa belajar kayak problem solving. Oh, kalau ini saya nggak bisa, saya coba misalnya cari dulu di internet. Kalau masih nggak ngerti, saya bisa tanya teman atau besok saya mau tanya guru-gurunya. Jadi anak tuh lebih itu, bagus ya kamu berani nanya guru misalnya kayak gitu, atau enggak dengan cara-cara dia ngerjain tugas. Keren, kreatif banget kamu. Nah, itu tuh langsung nge-boost banget sih. Betul. Dan yang paling penting tuh anak belajar menentukan target atau goal. Betul. Kadang tuh anak sekarang kayak kamu mau apa nggak tahu. Nah, terus orang tua tuh ngomongnya, anak saya mah ditanya ini itu disuruh mau jadi apa, nanti gimana tuh nggak tahu. Namanya nggak pernah diajarin untuk menentukan target atau goal kecil. Nanti udah ini goal besarnya apa gitu. Jadi secara pendampingan tuh ternyata yang tadi Kandela bilang sih, jadi banyak banget gitu belajarnya. Selain mempererat, meningkatkan motivasi juga gitu. Jadi lebih bonding ya. Betul. Nah, kalau tadi itu kan pendampingan yang baik. Nah, kalau pendampingan yang kasar ataupun terlalu menuntut, harus perfect dan segala macam, kenapa akhirnya si anak tuh malah jadi stres, kehilangan motivasi atau bahkan jadi membenci belajar? Oke. Pasti kalau misalkan kita boleh bayangin gitu ya, kondisinya adalah ketika anak untuk materinya aja tuh udah sulit gitu ya. Misalkan matematika gitu ya, dari contohnya adalah matematika. Nah, untuk materinya aja misalkan tentang perkalian gitu ya. Nah, bunyi dong ya. Bunyi dalam matematika. Challenge. Challenge aduh. Oke, kita akan melakukan challenge di mana ini kan kita lagi belajar gaya belajar gitu ya, pendampingan. Sip. Nah, di sini saya dan Kandela punya kertas yang diremuk-remuk ya, yang dihancurkan. Jadi nanti kita akan ibaratkan itu persoalan atau tugas yang harus anak kita kerjakan. Oke, yang pertama tugasnya cepet-cepetan untuk bikin kertas ini balik lagi, jadi dibuka gitu ya, rata. Oke ya, siap? Siap. 3, 2, 1. Satu aja. Semuanya. Mengacaukan permasalahan anak-anak. Ini sangat sekali.
Kali Dela cepet sih ya. Sudah. Harus satu sih. Oke ya. Oke. Nah, gimana Kak Dela kerasanya kalau satu? Mudah, lebih mudah ya. Mudah ya. Nah, Mudah. sekarang kita temukan lagi. Sekarang si kertas-kertas ini kan tadi kalau kerasanya kan sendiri ya. Cukup lah. Bisa lah ya Iya. dengan dua tangan kita koordinasi bisa. Nah, sekarang kita akan begini. Terus nanti ambil satu. Nih. Nah, kita akan rapikan berdua. Oke. Ayo. Satu. Nah, tapi salah satu akan jadi peran orang tuanya. Ya, saya orang tuanya, kamu anaknya ya. Jadi ini ibaratnya pendampingan waktu kita melakukan tugas ya. Siap nih. Cepet. Yang benar atau Bella? Oh iya, Mama. Dibantu dong mamanya. Saya terus. Terus ada Mas. Nah, belum loh, harus nanti loh. Oh iya. Oke, next. Itu. Mamanya kan biasa kalau pendampingan orang tua itu cuma ya. Bella yang betul. Bella nggak usah berburu, bisa. Susah kan makanannya kan? Kita lihat terakhir ya. Ya. Harus hati-hati dong. Ini belum Oh, iya. beres. Belum. Oke, udah selesai. Mamanya cuma bicara doang. Ayo udah gemper ya. Oke, saya gempar. Iya, lebih enak. Yang mana yang tadi kita kerjain sendiri atau yang berdua? Kalau orang tua tadi hayu tanpa membantu ya, tentu yang kerja sendiri. Tapi kalau tadi kan di akhir mamanya kan di akhir mamanya mendampingi itu lebih mudah dan lebih cepat tentunya. Oke, dan ternyata kan kalau soal itu jadi ibaratnya kadang kan tugas itu ada yang susah. Betul. Jadi anak tuh kayak butuh support lah ya dari orang tua. Tapi kalau saya cuma ngomong dan nggak ngebantuin tuh ternyata satu bikin lebih tegang, dua apa lebih susah ya. Nah, jadi nggak konsen mau menyelesaikannya kan. Oke, jadi waktu saya mulai diam, terus akhirnya saya lebih banyak membantu, apa yang dirasakan? Lebih mudah, tugasnya lebih cepat selesai. Iya benar. Nah, jadi mungkin itu yang anak-anak kita rasain juga ya betul. waktu dibantu dengan cara pendampingan yang tepat, dengan lebih suportif, ayo atau lebih banyak diam dan ngelihat anaknya lebih bisa dibantu di sini ternyata lebih cepat dan lebih enak ya dibandingin dengan pendampingan yang tadi cuma ngomong mana nadanya cepet tinggi gitu ya. Oke, ya semoga bisa memberi insight atau masukan ya parents ya. Nah, gitu aja challenge-nya. Lanjut lagi yang tadi. Oke. Udah selesai challenge-nya. Kenapa kalau pendampingan yang tidak baik atau yang kasar atau yang terlalu menuntut itu malah bikin anak stres, nggak motivasi belajar dan malah ujungnya benci belajar karena nggak suka dengan pendampingannya gitu. Jadi dia identik belajar itu dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Mengasosiasikannya jadinya ya anak jadi kalau misalkan dalam kondisi yang demikian karena ya mau bagaimana dia bisa menerima materi yang sulit gitu, misalkan anggaplah matematika gitu ya, mau bagaimana dia bisa menerima ketika dia tidak memiliki rasa aman dalam proses itu sendiri gitu ya. Udah mah susah, lingkungan tidak mendukung, mencekam, jadi respon alami dari tubuh itu sendiri itu ya, misalkan dia jadi jantung berdebar-debar ketika menghadapi proses itu, atau misalkan jadi itu mampet otaknya Kak Dela. Iya. jadi apa? Siapa ini kemana? Iya, jadi makanya jadi gitu ya, panik sendiri gitu ya, jadinya teh bukan menjadi proses belajar itu bukan jadi proses yang menyenangkan untuk anak gitu, karena justru karena dari parents sendiri ya yang tidak menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman tuh seperti apa gitu. Mungkin orang parents gitu ya, para parents bingung gitu ya harusnya gimana dong gitu ya, mendampingi harusnya gimana gitu. Saya udah mencoba berbagai cara gitu ya, mungkin itu yang jadi membuat para parents tuh menciptakan lingkungan yang jadinya tidak nyaman bagi anak, penuh tekanan mungkin karena dari nada bicaranya. Mungkin pas karena dia ngajarinnya gitu ya. Kan tadi kita udah bilang yang baik nih, dia udah sabar. Anaknya malah ngelunjak, jadi dianya naik. Anaknya malah tantrum. Nah, jadi serba salah sebenarnya. Iya. Gitu. Jadi memang orang tua juga perlu peka bagaimana dia mah ternyata
tipe belajarnya tuh yang harus sambil dengerin lagu gitu, atau misalkan dia mah harus yang sambil bergerak gitu. Sebenarnya dia bukan nggak belajar gitu ya, tapi dia butuh bergerak gitu ya. Jadi kalau misalkan dia mengingat tuh akan lebih mudah kalau misalkan dia bergerak. Atau ternyata kalau kayak tipe aku gitu ya, tipe aku harus yang visual gitu, harus yang berwarna belajar. Jadi dia butuh, kan kalau kayak gitu butuh proses lebih lama ya Kak, untuk mewarnainnya dulu, untuk mungkin buat gambar-gambar yang berkaitan sama materi gitu. Dan tentunya orang tua harus peka, anak saya tuh gaya belajar tuh seperti apa sih gitu ya. Jadi kita pun mendampingi tahu gitu ya. Kita sebagai orang tua juga mendampingi tuh tahu, nggak jadi menuntut kamu teh nggak boleh dengerin musik kalau sambil belajar, nggak akan masuk. Kan kadang ada orang tua yang mungkin meresponnya demikian gitu ya. Tapi padahal anaknya tuh lebih mudah kalau misalkan mendengarkan melalui musik gitu. Itu poin yang bagus banget sih menurut saya. Jadi pendampingan itu memang harus disesuaikan dengan tipe anak. Betul. Anak yang ada 3 yang nggak mungkin tipe sama, terus nggak bisa disamain sama kita. Kalau mamah mah belajarnya harus tenang, nggak boleh ada suara, harus sunyi, pokoknya benar-benar baru masuk. Sedangkan anaknya itu sampai baru masuk. Betul. Penting banget sih untuk diingat. Gitu. Jadi harus tes gaya belajar juga ya. Terus kayak gaya belajar, pengenalan bahasa kasih. Betul. Kan? Tadi balik lagi ke motivasinya, kalau dengan bahasa kasih yang tepat, jadi lebih semangat. Terus tahu kemampuan anak juga sih, plus minusnya, misalnya pelajaran apa. Misalnya dia kemampuannya kalau belajar ini, misalnya belajar bahasa nggak harus ditemenin, dia bisa. Benar. Tapi kalau matematika tuh kecenderungannya bakal selalu ditinggal. Jadi kita tuh tahu sih sebenarnya kelemahan. Sampai sejauh mana gitu ya kita mendampinginya sesuai dengan kapasitas anak. Dan kapasitas juga penting sih. Jadi kita tahu misalnya kayak IQ anak rata-rata, tapi itu kita ngarepin dia rata-rata itu kan 90 sampai 110 ya. Jadi kita ngarepin nilai dia semua rata 9. Nah itu agak sulit sih kata saya ya. Terus misalnya yang IQ-nya malah di bawah rata-rata, itu mepet-mepet ke rata-rata. Karena kan rata-rata juga 85 gitu ya. Iya, rata-rata juga misalnya kalau yang IQ-nya 90-an dengan yang 100-an pasti tetap beda ya. Hasil output si nilai. Bagaimana dia menangkap proses informasinya dan kata orang tua tuh kadang suka berlindung di balik kata-kata ini loh Kak Dela. Apa tuh? Saya tahu anak saya itu bisa. Jadi, tapi saya nggak tahu hasilnya kenapa kayak gini. Harusnya anak saya tuh bisa. Jadi dia tuh di-push lagi anaknya, karena mama tuh tahu. Mama tuh tahu banget kamu bisa. Apakah betul? Mama tuh tahu banget. Betul. Kan karena balik lagi yang tadi ya, banyak faktor. Jadi secara kapasitas IQ-nya, terus misalnya di lingkungannya gimana, faktor dari guru. Kan misalnya saya tadinya suka pelajaran bahasa, ketemu gurunya tidak menyenangkan, jadi tidak suka juga bisa. Betul. Jadi kan kalau udah nggak suka, nggak perhatiin, tugasnya ogah-ogahan kerjain. Jadi memang mungkin mamanya lihat ya, waktu SD sampai SMP tuh udah dites IQ juga, IQ-nya tuh misalnya 120 superior gitu, di atas rata-rata gitu, bagus. Kok nilainya cuma 7? Kok nilainya malah remedial wae gitu. Betul. Akan banyak faktor gitu ya kenapa itu bisa berubah gitu. Benar, apakah dari gurunya atau misalkan dia kalau usia remaja, tadi kata kakak masuk SMP nih, wah jangan-jangan dia bergabung sama teman-teman yang menganggap bahwa belajar itu bukan sesuatu yang penting gitu. Itu juga kita bisa lihat gitu ya, dan bisa perlu dampingin juga gitu ya. Proses pendampingan nggak hanya dalam proses pembelajaran, tapi bagaimana anak menghayati atau bagaimana proses dia tuh dalam memperoleh hasil demikian tuh karena apa sih. Kita boleh track gitu loh, kita boleh lihat, oh iya ternyata memang dia temenannya sama ya yang nilainya juga yang 60, yang 65. Jadi menganggap proses belajar tuh ya bukan sesuatu yang penting. Nah itu juga kita perlu lihat gitu ya kayak. Jadi mainnya lebih banyak gitu, betul. Apa aja kerjanya gitu. BWWB